Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Randy Elektro. Kali ini kita akan sama-sama belajar memperbaiki kipas angin. Sebelum kita mulai membongkar dan memperbaikinya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kerusakan yang sering terjadi pada kipas angin. Sebenarnya pada semua kipas angin sendiri dari pabrik sudah dilengkapi sebuah pengaman atau yang biasa disebut sekring atau thermofuse. Ini seperti ini contohnya thermofuse yang sering dipakai pada kipas angin. Contohnya seperti ini. Ini banyak dijumpai di toko-toko elektronik. Untuk pemasangannya sendiri ini bisa bolak-balik, nggak berpengaruh, soalnya dia cuma sebagai sekring atau pengaman untuk memutuskan ketika terjadi arus berlebihan. Termo juga bisa diartikan sebagai termo, panas. Jadi ini semacam sensor suhu untuk memutuskan arus ketika terjadi panas yang berlebihan pada gulungan. Coba langsung saja kita praktekkan dan kita perbaiki kipasnya. Langkah paling mudah untuk mengecek kerusakan pada kipas angin atau untuk mengetahui kerusakan kipas angin di bagian mananya, langkah paling mudah dan tanpa menggunakan alat, pertama-tama kita pilih selektor pada kipas angin, terserah mau 1, 2, 3. Cuman kebetulan di sini cuman ada 1, 2 doang. Coba saya pakai yang kecepatan 1. Kalau nanti waktu saya nyalain kipasnya, saya colokin ke listrik, kipasnya berbunyi dengungan kecil tapi suaranya, itu menandakan bahwa mulai dari kabel colokan ke selektor pemilih kecepatan, ke sekring sampai ke gulungan semuanya normal. Jadi kita nggak usah memikirkan bagian kelistrikannya. Kita fokus memperbaiki kipas anginnya pada mekanismenya. Misalkan dari baling-balingnya seret atau klaker dinamonya, aus, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita colokan nggak ada suara dengung, bisa dipastikan ada kerusakan di bagian aliran listriknya. Bisa juga dari kabel ininya ada yang putus, apa selektor pemilih kecepatannya bermasalah, bisa juga sekring putus, dan lain sebagainya. Langkah paling mudah tanpa menggunakan alat seperti itu. Coba kita colokkan ke listrik. Ini sudah saya pilih ke angka 1. Nggak begitu kelihatan soalnya kotor. Kita colokkan. Dan ada suara dengung, langsung kita cabut. Kalau saya dengerin kedengeran, tapi kalau di kamera kemungkinan nggak terdengar. Tapi untuk menyolokkannya jangan terlalu lama, soalnya kalau terlalu lama nanti gulungannya biasanya panas dan sekring bisa putus.
Jadi kipas ini bisa dipastikan rusaknya bukan di aliran listriknya, mungkin di bagian dinamonya seret atau kendor klaker ya. Itu biasanya yang sering terjadi. Untuk memastikannya, biar lebih yakin, cara ngecek menggunakan alat coba kita praktekkan menggunakan avometer. Kalau kita menggunakan avometer, pertama-tama kita pilih avometer pada selektor kali 1K atau juga bisa kali 10K. Kita coba dulu yang pakai kali 1K dengan cara kita pilih selektor terserah 1, 2, 3. Bisa kita tes semua 1, 2, 3 nya. Probe avometer kita tempelkan pada ujung colokannya. Kalau jarum avometer nanti bergerak ke kanan menunjukkan bahwa mulai dari colokan, selektor, sekring, dan gulungan keadaan bagus, normal. Coba kita sambil kita perhatikan avometernya, tempelkan ya, jarum bergerak, kelihatan bergerak menyimpang ke kanan, berarti tandanya ya menyimpang ke kanan. Normal, berarti kerusakan pada mekanismenya, bisa dari bisa dari dinamonya seret atau sekring maksud saya bearing atau lakernya aus. Coba kita bongkar dulu. Oke, ternyata setelah saya bongkar kelihatannya putarannya agak seret sedikit. Ini yang menyebabkan dia nggak berputar. Tetapi untungnya nggak terlalu lama dipanteng sama yang punya, sehingga sekringnya nggak putus. Biasanya kalau seret kayak gini dipanteng nggak muter, ditungguin nyampe muter dan nggak muter-muter, biasanya sekringnya putus kalau dipanteng dinyalain terus. Dan saya perhatiin kalau saya goyang-goyang ke atas bawah, dia aman. Dia nggak kocak. Kalau dia ke atas bawah kayak gini, digoyang-goyang ke atas bawah, naik turun, dia oblak. Itu bearingnya ini, klakernya ini aus, harus diganti. Ini kebetulan dia masih kencang. Kalau ke depan belakang ini nggak apa-apa, emang kayak gini, emang bisa gerak ke depan belakang. Cuman kalau ke atas bawah harus rapat. Ya berarti ini kerusakannya karena seret aja ini.
Coba kita bersihin, kita amplas pakai amplas yang halus. Ininya kita bongkar, kita kasih pelumas. Oke, ini tadi udah saya bongkar semua, udah saya lepas. Ini rotornya tadi udah saya lepas dengan cara membongkar baut ini sama baut ini. Udah saya lepas, sudah saya amplas bagian sininya dengan amplas halus, udah bersih. Habis itu udah saya kasih pelumas dan saya rakit kembali. Ini sepertinya udah lumayan lancar. Bisa memakai pelumas mesin jahit, bisa juga pelumas gear ataupun yang lainnya. Kalau darurat juga bisa memakai minyak sayur, tapi jangan terlalu banyak, cukupnya aja. Coba kita nyalakan. Apakah sudah muter? Ya, kelihatan tuh langsung muter pasanginnya. Coba kita rapikan dan kita bersihkan. Ya, inilah setelah saya pasang kembali. Coba kita tes ulang. Ya, kipas langsung berputar. Kita pilih kecepatan 2. Ya, putar ya. Mungkin itu saja video saya kali ini tentang cara memperbaiki kipas angin yang rusak. Mungkin di video berikutnya saya akan berbagi tutorial lagi cara memasang sekring. Ditunggu saja di video selanjutnya. Dan cara mengetahui kerusakan kipas angin pada sekringnya. Mungkin itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.